السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa hadir di majlisul ilm. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji apabila kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwani fid din, azzakumullah. Hadis kita pada pagi hari ini adalah tentang al-fiqhu fid din. Pemahaman di dalam agama. Hadis yang kita sampaikan ini, yang kita akan sampaikan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak ingin menjadi manusia yang mulia. Orang kafir pun dia ingin menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang berusaha untuk menjadi manusia yang mulia dengan jabatannya. Namun begitu selesai menjabat, selesai juga kemuliaannya. Ada juga kita melihat orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang mulia dengan hartanya. Apabila harta itu habis, maka habis juga kemuliaannya. Namun orang yang menginginkan kemuliaan yang sebenarnya, dia tetap hidup mulia di dunia, bahkan setelah dia meninggal dunia pun dia akan tetap mulia, di akhirat pun dia akan tetap menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika ditanya siapa orang yang paling mulia itu, Nabi mengatakan atqahum lillah. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, sadarilah bahwa kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ibtaghal 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan, maka fa innal 'izzata lillahi jami'a. Karena kemuliaan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis kemuliaan itu ada di tangan Allah. Maka ketika ingin menjadi mulia,
mulialah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa orang yang mulia itu adalah atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita mengetahui bahawa yang namanya taqwa itu adalah an taj'ala bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Yang namanya taqwa adalah engkau membangun dinding penghalang antara engkau dan siksaan Allah. Jadi antara kita dan Allah ada dinding penghalang. Bagaimana kita membangun dinding penghalang ini? Yaitu bimtithalil awamir, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mulia. Meskipun dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din, azzakumullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terdahulu dan orang yang sekarang. Apa artinya itu? Itu artinya semua manusia membutuhkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan umat-umat yang sebelumnya. Dan kalian juga. Apa wasiat itu? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini artinya semua manusia membutuhkan ketakwaan kepada Allah. Yang dulu butuh kepada ketakwaan, yang sekarang butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, tidak ada jalan untuk selamat dari fitnah-fitnah ini kecuali jika kita bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada manusia yang paling bertakwa kepada Allah agar dia bertakwa kepada Allah. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyuttaqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayuhal ikhwah? Karena takwa ini ibarat pakaian. Pakaian dia menutup aurat kita. Ketakwaan juga demikian, menutup kejelekan-kejelekan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan bukan baju takwa di sini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Karena orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia memakai baju yang paling bagus, baju yang paling sempurna, baju yang menutup seluruh auratnya, jika dia tidak bertakwa kepada Allah, orang pasti akan mengetahui kejelekan-kejelekannya. Lihat saja orang-orang yang fasik. Baju mereka bagus, pakaian mereka bagus, celana mereka bagus, namun semua orang tahu kalau dia itu adalah orang fasik. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun bajunya compang-camping, sobek di sana, sobek di sini, tambalan di sana, tambalan di sini, jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din, azzakumullah, ketakwaan ini adalah kebutuhan kita.
lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Orang tidak makan, orang tidak minum, bisa dia bertahan 3 hari, 4 hari, atau bahkan mungkin 5 hari. Ya. Namun jika kita tidak bertakwa, sejenak saja kita tidak bertakwa, ketika kita duduk sendiri, ketika kita duduk bersama teman-teman, ketika kita duduk bersama keluarga, ketika kita di kantor, ketika kita di pasar, ketika kita di toko, lalu kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, binasalah kita. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana butuhnya kita kepada ketakwaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu." Kemudian apa? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah di dunia dan di akhirat. Ya. Bekal takwa ini adalah sangat kita butuhkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di sini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Apakah dia orang Arab ataukah dia orang Ajam, ya, yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Apakah dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib atau tidak, yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat itu kembali bertanya, kembali mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Kalau kalian menanyakan orang yang paling mulia itu, yang paling mulia adalah Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Karena dia nabi. Bapaknya Yaqub alaihissalam nabi. Kakeknya Ishaq nabi alaihissalam. Kakeknya lagi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi semuanya. Ya. Yusuf alaihissalam dia nabi. Bapaknya Yaqub nabi. Kemudian Yaqub bapaknya Ishaq nabi. Ishaq anaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah siapa? Khalilullah. Ini adalah manusia yang paling mulia. Dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya paling tinggi juga nabi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah, bapaknya Abdullah. Abdullah bukan muslim. Kemudian demikian juga kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga bukan muslim. Maka dari segi nasab ini adalah yang paling bagus nasabnya adalah Yusuf alaihi salam. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah kalian menanyakan aku tentang asal usul Arab ini? Asal usul bangsa Arab? Ya. Ma'adin itu adalah asal usul mereka yang mereka selalu bangga-banggakan. Saya ini anaknya fulan, saya ini anaknya fulan, saya ini anaknya fulan. Ya. Apakah itu ada gunanya kita membangga-banggakan nasab ini? Ya, karena ini merupakan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan, yaitu al-fakhru bil ansab, membanggakan nasab ini sampai sekarang. Lihat saja ayo ikhwah, bagaimana siang dan malam pasti ada saja ulah-ulah orang-orang yang mengatakan Habib, Ba'alwi dan yang lain-lainnya. Lalu mereka mengerjakan kebohongan-kebohongan saja mereka kerjakan. Ya, ini mengatakan begini, ini mengatakan bisa terbang, ini mengatakan subhanallah. Kalau memang mereka itu adalah benar-benar adalah nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mereka adalah orang yang paling mulia.
orang yang paling berakhlak, orang yang paling menjunjung tinggi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat bagaimana bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, bahkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka memakan uang yang haram. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu dia punya anak cucu dan keturunan yang seperti itu. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Ya. Jadi orang sekarang dia mengatakan kami ini adalah Ba'alwi, kemudian kami ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kerjanya membohongi orang di sana sini. Wala haula la quwata illa billah. Jadi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni?" Apakah kalian menanyakan aku tentang asal usulnya bangsa Arab itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasu ma'adin." Manusia-manusia itu asal usulnya berbeda-beda. Orang Arab, orang Afrika, orang Eropa. Ya, asal usul mereka ini berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik itu adalah yaitu orang yang baik di masa jahiliyah. Dulu sebelum dia masuk Islam dia adalah orang baik. Ya, seperti sebagaimana kita ketahui Abdul Muttalib yang dijuluki Al-Fayyad, saking murahnya sampai-sampai gandum-gandum yang bagus yang istimewa itu ditabur di gunung-gunung, saking murahnya mereka itu. Kemudian mereka setiap musim haji membuat minuman untuk jemaah haji, minuman dari madu, minuman dari jus korma, atau minuman dari kismis. Itu bukan sebotol, dua botol, sekolam, dua kolam disiapkan untuk jemaah haji. Ya, kemudian adonan yang mereka buat untuk jemaah haji itu, ketika mereka mengadonnya mereka pakai kuda, saking besarnya adonan itu. Ya, bahkan kita semua mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia akan diundi, Abdul Muttalib dia bernadar apabila dia punya 10 anak laki-laki dia akan menyembelih 1. Maka diundilah, lalu keluar anak yang paling dia sayangi. Siapa itu? Abdullah. Lalu ketika dia akan membawanya ke depan Ka'bah, di depan Ka'bah itu dulu ada 2 patung, namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini dulunya adalah manusia. Mereka di malam hari masuk ke dalam Ka'bah, kemudian ingin berzina di dalam Ka'bah. Lalu dikutuklah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu, jadi patung. Dikeluarkan mereka sehingga kedua patung orang ini ditaruh, diletakkan di depan Ka'bah. Apabila mereka bernadar, mereka menyembelihnya di depan patung Isaf dan Nailah. Lalu ketika Abdul Muttalib membawa Abdullah ingin disembelihnya di depan Isaf dan Nailah, orang-orang Quraisy mengatakan, "Wahai Abdullah, wahai Abdul Muttalib, kamu mau kemana ini? Saya ini ingin menyembelih anak saya karena saya sudah bernadar untuk menyembelihnya." Lalu ceritanya begitu panjang, kemudian digantilah dia Abdullah ini menjadi berapa ratus onta? 100 onta. Kemudian
Ya, penduduk Mekah itu sedikit. Jadi onta-onta ini kemudian dibagi-bagi juga sampai dibawa ke negeri Syam dan yang lain. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang pemurah. Namun pemurah ini di masa jahiliyah itu tidak akan berguna jika mereka tidak masuk Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah. Orang yang terbaik di antara mereka itu adalah yang terbaik di masa jahiliyah. Kemudian jika dia beriman dan masuk Islam, jika dia masuk Islam dan beriman, ini adalah orang yang terbaik. Di masa jahiliyahnya dia sudah baik. Kemudian setelah itu dia masuk Islam dan dia beriman. Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang kebaikan-kebaikan saya yang saya lakukan dahulu? Dia suka bersedekah, saya suka menyambung silaturrahim, saya suka membantu orang-orang yang lemah. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang dulu itu? Apakah itu semuanya sia-sia?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad aslamta ala ma aslaft. Sesungguhnya engkau telah masuk Islam dengan perbuatan-perbuatanmu yang dahulu itu. Maksudnya perbuatan-perbuatanmu yang di masa jahiliyah itu, apabila engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan pahalanya. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam lalu dia beriman. Ini tidak cukup. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza faqihu. Apabila mereka faqih terhadap agama, apabila mereka faham agama, itu orang yang terbaik. Subhanallah, di masa jahiliyah dia baik, di masa Islam dia baik. Namun ini belum cukup, juga dia harus faqih di dalam agamanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, wa amma qawluhu idza faqihu, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faqihu, maksudnya itu fafihi isyaratun ila anna syaraf al-islami la yatim. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Islam itu tidak cukup, belum sempurna, illa bittafaqquhi fid din, kecuali dengan kita mempelajari agama, baru kita akan menjadi orang yang mulia, baru kita menjadi orang yang syarif, baru kita akan menjadi orang yang karim. Ya, kalau kita faqih terhadap agama, faham terhadap agama. Dan ikhwani fiddin azakumullah, agama yang sangat kita butuhkan itu ada 3. Ilmu agama yang kita sangat butuhkan itu adalah 3. Yang pertama adalah al-ilmu billah wa asma'ihi wa sifatih. Ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu tafasil syar'ih, mengetahui agamanya, rincian-rincian agamanya, salat, bagaimana kita salat, puasa, bagaimana kita puasa, haji, bagaimana kita haji. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bi jazaihi. Ya, ilmu tentang balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya, orang yang menjauhkan larangan-larangannya, apa yang mereka akan dapat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ilmu yang kita butuhkan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang mulia itu adalah orang yang masuk Islam, kemudian dia faqih terhadap agama, belajar agama. Wa amma man lam yuslim fala i'tibara bihi sawa'un kana syarifan aw masyrufan, sawa'un tafaqqaha aw lam yatafaqqah. Adapun orang-orang yang tidak masuk Islam, maka ini tidak perlu dihiraukan. Ya, untuk apa kita menghiraukan, kita membincangkan orang-orang yang tidak masuk Islam? Dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bicarakan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mulia? Dasarnya, asal usulnya dia mulia. Ya,
dia cucunya Abdul Muttalib atau anaknya Abdul Muttalib, au masyrufan, atau dia dimuliakan dengan jabatannya, ya, apakah dia faham atau tidak faham, memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu, jika dia tidak masuk Islam maka itu semuanya adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, intinya adalah Islam. Kemudian Islam, orang Islam yang terbaik itu adalah orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, Allah memberinya pemahaman di dalam agama. Banyak orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang begitu banyak, namun tidak diberikan dia pemahaman di dalam agama. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kemudian lihat ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Tidak mungkin dia sama. Jika ada dua orang barusan dia sholat subuh bersama kita, berdiri sama-sama di belakang imam yang sama, ya, tapi yang satu berilmu, satu tidak berilmu, tidak mungkin dia sama nilai sholatnya. Walaupun dia sama-sama berdiri bareng-bareng, dia berdiri di belakang imam yang sama, sholat subuhnya sama, tapi dia tidak punya ilmu, enggak mungkin dia sama dengan orang yang punya ilmu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin dia sama. Kalau kita mau menjadi orang yang mulia, maka tuntutlah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman. Apakah beriman saja? Tidak. Tapi kemudian kata Allah, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi para tulab, kalau kalian sudah memiliki ilmu agama, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka pasti kalian akan menjadi orang yang mulia. Walaupun kalian tidak punya jabatan, walaupun kalian tidak punya harta, namun kalian punya ilmu, maka kalian akan menjadi orang yang paling mulia. Salman Al-Farisi, dia adalah orang dari Faris, dari Asbahan, dari Iran. Karena perjuangannya yang begitu gigih, begitu keras, dia berjuang untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia menjadi budak dari sini, budak dari pendeta ini, budak untuk pendeta ini, terus berpindah-pindah menjadi budak sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu kuat, keras perjuangannya, begitu besar perjuangannya, ya, dia mengorbankan segala-galanya agar bisa dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ceritanya itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Lau kana al-ilmu bits-thurayya lana lahu rijalun min haula." Seandainya ilmu itu ada di Thurayya, Thurayya adalah bintang yang paling tinggi, ya, niscaya akan diraih oleh orang-orang yang seperti ini. Lihat, Abu Jahal, Abu Lahab yang merupakan Quraisy dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Salman yang Farisi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, dengan keimanannya dan keilmuannya. Abu Jahal, Abu Lahab yang begitu mulia, yang begitu syarif, ya, di masa jahiliyahnya, namun karena dia tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, mari kita menjadi orang-orang yang mulia dengan mempelajari agama ini. Ya, dari yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada cara lain
untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan tahu bagaimana kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita menuntut ilmu. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu dua pertanyaan berkaitan tentang